Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi UAS Peradilan Agama di Indonesia, saya Wahda Sabila Rosidah NIM 1860102223299 akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan dan metode peradilan Islam. Yang pertama adalah masa Kesultanan Islam. Sebelum Islam datang ke Indonesia telah ada dua macam peradilan, yaitu peradilan pradata dan peradilan padu. Peradilan pradata bersumber dari ajaran Hindu dan ditulis dalam Papakem. Peradilan padu menggunakan hukum material tidak tertulis dan berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Peradilan pradata mengenai persoalan yang berhubungan dengan wewenang raja, sedangkan peradilan padu adalah sebaliknya. Keberadaan dua sistem peradilan ini berakhir setelah Raja Mataram menggantikan dengan sistem peradilan Serambi yang berasaskan Islam. Penggantian ini bertujuan untuk menjaga integrasi wilayah Kerajaan Mataram. Peradilan agama sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan kenegaraan pernah mengalami pasang surut ketika Sultan Agung meninggal dan digantikan oleh Amangkurat I. Amangkurat I pernah menutup peradilan agama dan menghidupkan kembali peradilan pradata. Setelah masa ini, peradilan agama eksis kembali. Yang kedua adalah masa penjajahan Belanda. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah. Setelah berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan keuntungannya yang besar, Belanda berusaha untuk mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah dan menjajah. Untuk melancarkan usahanya, Belanda menempuh beberapa cara seperti pembentukan VOC dan pembentukan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Abad ke-19, kebijakan selain bidang perekonomian, bidang pendidikan juga tidak diabaikan oleh pemerintah Hindia Belanda, tetapi hanya masih berupa rencana. Periode itu, pemerintah harus melakukan penghematan anggaran biaya untuk menumpas perang Diponegoro dan untuk pelaksanaan kultur stelsel dalam rangka usaha menguasai Indonesia. Belanda secara licik menjalankan politik pecah belah sehingga kerajaan-kerajaan yang saling bertentangan itu menjadi lemah. Kesempatan inilah digunakan oleh Belanda untuk menjajah Indonesia. Yang ketiga adalah masa penjajahan Jepang. 11 Januari 1942, Jepang berhasil mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur dan berhasil menguasai Pulau Kalimantan dan bergerak ke arah timur. Pergerakan Jepang mulai semakin meluas hingga menguasai kota Palembang yang menjadi sumber minyak. Indonesia dikuasai oleh Jepang. Jepang mulai mengeluarkan kebijakan di dalam pemerintahnya dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Di dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan, Jepang memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Banyak perempuan yang dijadikan sebagai pelacur dan sebagai penghibur para tentara Jepang. Masyarakat Indonesia semakin terpuruk, seperti banyak kemiskinan, penyakit sosial, dan kekurangan gizi. Hal itu terlihat terbalik dengan harapan Indonesia ketika kedatangan Jepang yang mana keinginan sebuah kesejahteraan. Pada akhir bulan Maret 1942, hubungan kerja sama antara nasionalis Indonesia dengan pemerintahan Jepang dituangkan dalam bentuk institusional. Jepang membuat organisasi seperti Poetra yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno untuk membangun dan menghidupkan segala apa yang dirobohkan oleh imperialisme Belanda. Pemerintah Jepang kemudian membentuk BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah dengan sekutu. Kemudian para tokoh Indonesia melakukan proklamasi. Yang keempat yaitu masa kemerdekaan Indonesia. Dalam orde lama, masa demokrasi liberal. Pada masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik. Kekuatan demokrasi belum tampak karena demokrasi dan pemerintahan masih berpusat pada bangsawan dan kaum terpelajar, sehingga rakyat kebanyakan tidak mengerti apa itu demokrasi. Yang kedua yaitu masa demokrasi terpimpin, yaitu sebaliknya dari masa demokrasi liberal. Kekuasaan Orde Baru sampai tahun 1998 dalam ketatanegaraan Indonesia tidak mengamalkan nilai-nilai demokrasi. Praktik kenegaraan Orde Baru dijangkiti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, dikatakan bahwa demokrasi pada masa Orde Baru hanya sekedar formalitas belaka. Kesimpulannya, dari zaman pemerintah Hindia Belanda dalam pemerintahannya telah ada beberapa macam lembaga peradilan sebagai peradilan keadilan hukum. Dikenal dengan pengadilan swapraja, yaitu peradilan dalam daerah Zeldstur atau daerah-daerah yang berada dalam pemerintahan raja dan sultan. Kemudian dengan perkembangan dan peradaban bangsa Indonesia yang semakin maju dan beradab, keberadaan kekuasaan kehakiman zaman Hindia Belanda tidak sesuai lagi dengan adanya Indonesia merdeka. Hal yang demikian tersebut adalah sangat berdampak juga pada kekuasaan kehakimannya. Susunan dan misi kekuasaan kehakiman telah merubah paradigma yang mana sejak Indonesia merdeka telah mempunyai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai haluan negara. Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah sebagai hukum negara dan haluan negara. Pengadilan yang awalnya dikuasai oleh sultan-sultan atau raja-raja sudah tidak ada lagi sejak Indonesia merdeka. Pengadilan zaman Hindu Belanda telah dihapus diganti dengan pengadilan yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan keluarnya UUD nomor 14 tahun 1970 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, yang mana di dalamnya jelas bahwa peradilan sudah tidak lagi bahwa kekuasaan raja dan sultan yang berkuasa, melainkan sudah berada dalam kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan negara.
Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.